Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumah. Oke, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajarkan materi kelanjutan yang kemarin. Kalau kemarin Ibu sudah menerangkan tentang surat pribadi dan surat resmi, ya kan? Atau surat dinas, pengertiannya, strukturnya. Nah, sekarang perbandingannya. Menulis surat pribadi dan surat dinas. Kita lihat langkah-langkah menulis surat. 1. Menetapkan masalah yang akan dikemukakan. 2. Menentukan pokok-pokok yang hendak disusun. 3. Menggunakan bahan atau data. 4. Menetapkan siapa yang akan dikirim surat. 5. Selanjutnya, menentukan siapa yang menjadi pengirim surat. Lanjut, menggunakan kelengkapan dan memadai bentuk surat, jenis surat, sampul surat, pengetikan, penulisan, dan pengiriman. Lanjut, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak menggunakan singkatan. Nah, di sini maksudnya adalah kalian akan menulis surat, tentukan dulu masalahnya. Masalah yang akan kalian bahas. Setelah itu menentukan pokok. Di sini misalnya kalian surat pribadi. Kalian akan mengirim surat kepada teman kalian. Masalahnya tentang apa? Misalnya menanyakan bagaimana belajar BDR di sekolahan teman kalian yang beda sekolah, seperti itu. Lalu pokok-pokoknya apa dulu? Misalnya kiat-kiatnya, lalu bagaimana guru-guru di sekolah teman kalian mengajarkan saat daring atau saat BDR, seperti itu. Lalu menggunakan bahan atau data. Nah, data tentang apa? Tentang apa saja yang akan kalian tanyakan, seperti itu. Lalu siapa? Nah, siapa yang akan kalian kirimkan surat? Tadi teman kalian. Teman kalian yang mana? Yang beda sekolah, ya kan? Lalu menentukan siapa yang menjadi pengirim surat. Berarti kan diri kalian yang mengirim surat. Menggunakan kelengkapan yang memadai bentuk suratnya. Kalau surat dinas misalnya mau surat bentuknya lurus atau floodfort, zigzag, dan sebagainya. Jenis kertasnya dipilih. Kalau surat pribadi misalnya mau pakai kertas surat yang beraneka ragam gambar, kan ada ya di toko-toko, beserta sampul suratnya. Lalu kalau misalnya pengetikannya, apakah mengirim surat? Kalau surat pribadi akan ditulis tangan, seperti itu. Tapi kalau misalnya surat dinas, apakah mau diketik dengan penulisan ketikan misalnya Times Roman atau area, seperti itu. Lalu pengiriman, melalui pengiriman apa? Pos atau paket kilat dan sebagainya. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak menggunakan singkatan. Bahasa yang mengerti di sini maksudnya kalau misalnya menggunakan surat pribadi, kalian bisa menggunakan bahasa gaul kalian boleh atau bahasa daerah boleh. Tapi kalau misalnya surat dinas atau resmi, kalian harus menggunakan bahasa baku. Betul. Jelas ya? Lalu dilihat dari kebahasaannya. Nah, di sini ada perbandingan. Surat pribadi. Kita lihat. Sahabatku Ella, mungkin ketika engkau menerima suratku ini,
kamu baru membantu ibumu berjualan di pasar. Ya kan? Berarti itu adalah surat pribadi. Surat dinas. Dengan hormat, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau Ibu orang tua siswa untuk menghadiri rapat pelajaran di semester 1. Nah, itu adalah kebahasanya. Bisa dilihat kan? Kalau misalnya di dalam pribadi ada tidak baku boleh, tapi kalau surat dinas kalian harus baku. Perbandingan struktur. Struktur itu ada kop surat, tanggal surat, nomor, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, nama, dan tembusan. Sekarang kita lihat. Kop surat, di dalam surat pribadi ada tidak? Tidak. Tapi kalau di surat dinas dan surat resmi ada. Masih ingat kan ya anak-anak ya contohnya? Tanggal surat. Surat pribadi ada. Surat dinas ada. Nomor surat? Surat pribadi tidak. Surat dinas ada. Lampiran? Surat pribadi tidak. Surat dinas ada. Perihal, surat pribadi tidak ada, surat dinas ada. Alamat ada pasti. Kalau alamat yang dituju nggak ada, ya kan? Kalau alamat yang dituju tidak ada, kalian akan mengirim surat kepada siapa? Nah, berarti di sini surat pribadi ada, surat dinas juga ada. Salam pembuka, surat pribadi ada, surat dinas ada. Isi maksudnya, isi surat itu terbagi 3 ya. Ada pembuka surat, isi surat, dan penutup surat. Itu semuanya ada. Di pribadi ada, di dinas ada. Salam penutup, surat pribadi ada, surat dinas ada. Nama ada dua-duanya. Tembusan, surat pribadi tidak ada, surat dinas ada. Sekarang ada penutup surat. Sekian dulu surat dariku, sampai ketemu di liburan akhir semester nanti. Nah, ini adalah penutup surat pribadi. Betul. Bahasanya baku tidak? Semi baku ya. Sekarang surat dinas penutupnya. Di sini contohnya ada 3. Atas bantuan saudara, saya sampaikan banyak terima kasih. Kami akhiri surat ini dengan ucapan terima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara yang baik selama ini. Semoga laporan ini dapat membantu Bapak. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak. Nah, ini adalah penutup surat. Jelas ya? Sampai di sini anak-anak? Ya, sudah dicatat. Oke. Semoga kalian paham ya. Oke, kerjakan tugas dengan teliti. Kerjakan soal sampai mendapatkan nilai di atas 75 ya. Jadi kalau yang belum mendapatkan 75, kalian harus mengulang. Ya. Dengan HP yang sama nggak apa-apa. Ya. Pakai HP yang sama tidak apa-apa. Jadi mengulang terus. Sampai poin kalian paling kecil adalah 75. Di bawah 75 berarti kalian harus mengulang. Paham? Oke. Ya. Soalnya apa? Kerjakan LKS latihan. Ya. Bab tentang surat pribadi dan surat resmi. Evaluasinya. Oke, jelas anak-anak? Oke, sekian Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.